Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Indah dengan NIM 18290420118 dari kelas PT IKA 2018. Animasi dua dimensi adalah jenis gambar dua dimensi yang digerakkan secara cepat dan berurutan agar objek terlihat hidup. Jenis animasi ini dianggap bentuk animasi tradisional karena mempunyai karakteristik polos, tidak bervolume, dan hanya bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Dalam awal pembuatannya, animasi model dua dimensi ini menggunakan sketsa terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan satu persatu gambar agar objek terlihat nyata. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Langkah pertama, kita bisa memilih action script yang ingin digunakan, yaitu action script 3.0 atau action script 2.0. Di sini saya menggunakan action script 2.0. Kemudian akan muncul workspace atau lembar kerja. Selanjutnya kita ubah ukuran background stage-nya dengan cara klik kanan pada background stage, kemudian pilih dokumen properties, lalu ubah dimensinya menjadi 650 x 400, kemudian klik OK. Setelah itu, kita bisa klik file untuk mengimport medianya. Caranya klik file, pilih import, kemudian pilih import to library. Kemudian pilih media yang akan digunakan. Media yang digunakan bisa berupa gambar, musik, ataupun video. Selanjutnya, klik open dan akan mengimport ke library. Nah, ini adalah file yang telah kita import tadi. Jangan lupa pada file gambar, klik kanan, lalu centang allow smoothing, agar gambar nantinya tidak pecah-pecah pada saat animasi dijalankan. Kemudian klik OK. Selanjutnya, drag gambar terlebih dahulu yang nantinya akan kita jadikan background. Atur gambar sesuai dengan ukuran backgroundnya. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, drag gambar teks mengenal huruf. Kita pilih library. Kemudian kita masukkan gambar teks. Atur objek gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah itu, ubah objek menjadi animasi dengan cara pilih objek, kemudian klik kanan, pilih convert to symbol. Ubah name-nya menjadi teks. Kemudian kita ubah tipenya menjadi movie clip. Kemudian klik OK. Nah, double klik, lalu klik kanan pada frame 15, pilih insert keyframe, lalu ubah posisi objek. Kita klik frame 1 dulu, kemudian kita ubah posisi objeknya. Lalu klik frame 1 dan 15. Klik kanan pada frame antara frame 1 dan frame 15, kemudian pilih Create Classic Twin. Kemudian terakhir kita beri script pada frame 15. Kita klik F9, kemudian kita masukkan scriptnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kita kembali ke scan. Langkah selanjutnya, kita buat layer baru dengan cara klik kanan pada layer pertama,
Sebelumnya kita ubah nama layarnya terlebih dahulu menjadi background. Nah, klik kanan pada layer background, kemudian pilih insert layer, lalu ubah nama layer menjadi menu. Kemudian pilih library, drag objek yang nantinya akan kita jadikan sebagai button. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu, ubah objek menjadi button dengan cara klik kanan pada objek, kemudian pilih convert to symbol, masukkan name-nya, misalnya button 1. Kemudian ubah tipenya menjadi button, kemudian klik OK. Double klik pada button yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini ada 4 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi up, over, down, dan hit. Nah, kondisi up ini merupakan kondisi pada saat kursor tidak menyentuh tombol atau button. Kemudian, kondisi over adalah kondisi pada saat kursor menyentuh tombol. Selanjutnya, kondisi down yaitu kondisi saat kita mengklik tombol. Lalu ada hit yang digunakan untuk membatasi areanya. Di sini kita tekan F6 saja untuk membuat frame baru dan mengcopy dari frame pertama. Nah, pada kolom over saya ingin mengubah buttonnya. Saya ubah menjadi lebih besar. Kemudian pada kolom down, saya ubah buttonnya menjadi lebih kecil. Nah, jika dijalankan, kira-kira akan menjadi seperti ini. Lalu kita kembali ke scan. Selanjutnya, kita buat frame kedua pada layar background dan layar menu. Caranya, kita klik pada frame kedua di layar background terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian pilih Insert Blank Keyframe. Selanjutnya, layar kedua, kita klik kanan, kemudian pilih Insert Blank Keyframe. Lalu, klik layar background, ubah warnanya terlebih dahulu. Pilih background color, kemudian pilih warna yang kita inginkan. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Masih di layar background, kita pilih library, kemudian drag gambar yang nantinya akan kita jadikan background. Sesuaikan ukuran gambar dengan background. Lalu kita kunci layar background. Kemudian di layar menu frame kedua, yaitu layar menu di frame kedua, kita isikan huruf-hurufnya. Caranya, klik text tool pada toolbar, atur ukuran teks terlebih dahulu dan fontnya terlebih dahulu. Kita atur fontnya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan hurufnya. Misalnya kita di sini isikan dengan huruf A. Atur posisi huruf. Nah, selanjutnya kita buat huruf B dengan cara mengcopy huruf yang telah kita buat tadi dengan cara klik kanan, kemudian copy, kemudian klik kanan, kemudian pilih paste. Atur posisi hurufnya terlebih dahulu,
kemudian ubah hurufnya menjadi B. Nah, lakukan hal yang sama pada huruf C sampai Z. Nah, di sini saya sudah menambahkan teks dari A sampai Z. Selanjutnya, kita ubah teks ini menjadi button. Caranya, klik kanan pada objek, kemudian pilih Convert to Symbol, beri nama pada simbol, kemudian tipenya adalah button, lalu klik OK. Kemudian kita double klik pada objek, klik F6 untuk mengcopy frame. Lalu pada kondisi over, saya akan mengubah warna teksnya menjadi warna biru. Jadi nantinya pada saat kursor menyentuh huruf, maka hurufnya akan berubah warna. Kemudian pada kondisi down, kita masukkan sound atau suaranya. Caranya yaitu kita klik library, lalu drag sound ke dalam stage. Nah, maka tampilan pada kolom down akan seperti ini. Jadi pada saat kita menekan atau mouse menekan huruf, maka ia akan mengeluarkan suara. Lakukan cara yang sama pada button B, C, D, sampai Z. Nah, di sini saya sudah mengubah semua huruf menjadi button. Sebelum kita menjalankan program, kita memasukkan action script terlebih dahulu pada background dan button. Nah, pertama kita masukkan action script ke backgroundnya terlebih dahulu dengan cara kita klik F9, lalu masukkan action script. Kemudian kita beri action script pada button play. Kita ke layar menu frame 1, kemudian klik button, lalu klik F9. Masukkan action script. Nah, artinya jika kita mengklik button play, maka dia akan menuju dan berhenti di frame kedua. Nah, selanjutnya kita beri tombol untuk kembali ke menu. Kita klik layar menu frame kedua. Kemudian kita klik library, drag gambar yang akan kita jadikan button back, atur posisi objek terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ubah gambar menjadi button dengan cara klik objek, kemudian klik kanan, pilih Convert to Symbol, beri nama back, kemudian tipenya adalah button, kemudian klik OK. Setelah itu kita beri kondisi pada frame dengan cara double klik pada button, lalu klik F6 untuk mengcopy frame. Nah, pada kolom over, saya akan mengubah buttonnya menjadi lebih besar. Lalu pada kolom down, kita ubah buttonnya menjadi lebih kecil. Nah, terakhir kita masukkan action script pada button back. Caranya kita klik button back ini, kemudian klik F9, masukkan script. Nah, untuk melihat hasilnya, klik tombol Ctrl plus Enter. Maka hasilnya akan seperti ini. WNMA. Itulah tadi tutorial cara membuat media interaktif mengenal huruf menggunakan Adobe Flash Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.